Shalom Happy Sword Family. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul Kuasai Dirimu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur Bapa bisa bangun pagi dan tubuh yang sehat Bapa. Itu karena kasih, anugerah dan kebaikan Bapa. Sebentar kami akan dengarkan renungan firman Bapa. Berkati ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Amsal 4 ayat 27. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Kadang sebagai manusia kita rentan jatuh dalam dosa. Banyak sekali keinginan daging atau hawa nafsu yang bisa menjerumuskan kita dalam dosa. Namun jika kita memiliki penguasaan diri yang kuat, kita bisa menolak segala godaan itu. Di saat hidup kita baik-baik saja, di saat hidup kita senang, di saat hidup kita kayaknya enak banget nih, pasti banyak godaan, banyak tantangan, banyak cobaan. Kalau kita bergaul dengan teman atau bergaul dengan orang-orang yang nggak mengenal Tuhan, pasti kita akan dijerumuskan oleh mereka. Jadi mumpung kamu lagi ada, mumpung kamu lagi punya, wah kamu ke tempat sini aja, ke tempat-tempat yang nggak baik, ke tempat-tempat yang pasti akan berbuat dosa. Jika kita bergaul dengan teman yang nggak seiman, nggak mengenal Tuhan, nggak takut akan Tuhan, pasti kalau iman kita nggak kuat, pasti kita akan jatuh di dalam dosa itu. Mumpung kamu lagi berhasil, mumpung kamu lagi punya uang, mumpung kamu lagi bisa membeli apapun, pasti godaan itu pasti ada. Jadi kita jangan tuh kalau kita udah mengenal Tuhan, kita dekat sama Tuhan, kalau kita udah tahu bahwa itu bisa menjerumuskan hidup kita, bisa berbuat hidup kita jadi jauh sama Tuhan, kita jangan pernah coba-coba untuk datang, coba-coba untuk nggak apa-apa cuma sekali saya ke tempat misalnya hiburan ke tempat apa. Jangan pernah, kalau kita coba sekali, kalau kita nggak kuat, kita pasti akan jatuh terus di dalam dosa itu. Jadi banyak sekali saya juga pernah mempunyai teman seperti itu, bukan membawa kita lebih dekat sama Tuhan, tapi dia mau kita untuk jatuh di dalam dosa itu. Dia sudah jatuh di dalam dosa, dia mau ngajak orang lagi jatuh di dalam dosa. Jadi kita belajarlah, maksudnya saya juga belajar begini. Lihat dia kalau kita ke tempat itu, maksudnya kita pasti jauh nih dalam dosa nih. Kalau kita misalnya kita ke tempat itu, pasti kita jatuh di dalam dosa ini. Jadi jangan pernah tuh coba-coba. Waktu saya masih sekolah juga, teman-teman saya tuh sering tuh ngajakin pulang sekolah. Ndra, kita kesini yuk pulang sekolah. Kita ke tempat-tempat ini. Ngajakin ke tempat pelacuran tuh. Saya bilang, enggak, ngapain? Orang sekolah aja, bisa sekolah aja tuh karena berkat Tuhan, karena anugerah Tuhan saya bisa sekolah. Masa saya mau ngikut sampai nggak mau? Saya bilang, saya nggak mau. Iya enak loh, gini. Enggak lah, saya bilang, ngapain? Kalau kita waktu itu saya udah mengenal Tuhan, tapi saya maksudnya belum pelayanan, belum sungguh-sungguh, belum cuma rutinitas ke gereja. Tapi saya belajar gini, nggak mau saya maksudnya jatuh di dalam dosa. Takutnya kalau kita sekali aja jatuh di dalam dosa itu, pasti itu nggak bakal bisa dilupakan seumur hidup saya. Jadi saya nggak mau. Sering tiap ini ngajak, yuk bolos yuk kesini dulu, yuk bolos yuk kesini. Saya bilang enggak deh, saya bilang mendingan saya pulang aja ke rumah gitu. Jadi di saat hidup kita senang juga, pasti cobaan itu juga ada.
Di saat hidup kita sekarang ini lagi berkelimpahan, lagi ada, pasti adalah tantangan ke sini sih. Wah, waktu saya lagi susah, saya nggak bisa pergi ke tempat ini. Waktu saya sekarang lagi banyak duit, saya mau coba-coba ke tempat ini. Jangan. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita setia, kita taat sama Tuhan, kita dengar-dengaran sama Tuhan, jangan pernah tuh sekalipun coba-coba seperti itu. Jadi saya belajar juga menguasai diri saya. Karena kalau namanya manusia kan pasti, oh iya, coba dulu, coba ini. Jangan tuh pernah sekali coba. Saya juga nggak berani coba. Di Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka memakan akan memakan buahnya. Di Amsal 12 ayat 16, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Kadang-kadang kalau kita berteman dengan teman sepermainan kita, pasti dia akan menggoda kita, mengajak kita. Kalau kita nggak mau, pasti kita akan dibilang, wah lu di sini aja nggak mau, kesini aja nggak mau, kesini aja. Pasti kayaknya kita akan dikucilkan ya, maksudnya akan dijauhkan sama teman-teman. Ah, dia mah orangnya terlalu baik, terlalu ini, nggak mau diajak ke tempat ini, nggak mau ke tempat itu, nggak mau. Jadi kadang-kadang kita juga mesti bijak juga memilih teman. Jangan asal teman yang nggak baik kita ngikutin, teman ngajak menjerumuskan kita ngikutin. Hidup kita nggak akan baik, hidup kita pasti akan hancur. Terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat renungan pada pagi hari ini. Tuhan, ajar aku Bapa agar aku tidak dapat menguasai diri sendiri, dapat menguasai Bapa. Apapun Bapa yang aku lakukan, yang biar itu dapat berkenan di hadapan Engkau Bapa. Kuasai Bapa setiap tingkah laku, perkataan, perbuatan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya Bapa, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.